Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini janji sama teman-teman yang mau membeli sedikit kebutuhan buat bersih-bersih nanti. Kelihatan nggak di sini? Mudah-mudahan kelihatan sih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Pak, ini dikit. Nggak tahu sih. Nyoba-nyoba doang. Pokoknya kelihatan lah kayak gini ya. Ya kalau nggak kelihatan ya kelihatan suaranya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi perlu belanja nih buat kebutuhan di tempat mertua. Belanja apaan aja? Ya paling buat bersih-bersih sih, kayak karbol, kayak kanebo-kaneboan, atau kayak ya cuci piring kayak gitu-gitulah. Ini maaf ya kalau misalnya gini saya taruh di speedometer. Oke, masih di ini sebenarnya masih di konten yang bukan rada lagi, nyeleneh sih, nyeleneh nekat. Terus kalau misalnya orang beranggapan nih orang cuma pengen gaya-gayaan ngevlog-ngevlogin itu, ya Pak, saya mah bukannya nyoba-nyoba, saya mau ngeriset. Sekali lagi ya, saya cuma mau riset ya ini ya. Mungkin nggak sih orang-orang dari kalangan-kalangan seperti kayak kita ini sih, atau seperti kayak saya ini yang biasa-biasa aja baik, bisa menjadi sesuatu yang ini. Wow, di dapur lagi rame ini juga. Ya, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat lah. Intinya sih pengennya sih ke arah situ ya. Jujur ini kalau misalnya berpikir wah nanti bisa monetize ini gini segala macam, ya saya nggak kepikiran. Ya sekarang gini deh, orang yang lebih niat bikin video, orang yang lebih niat bikin konten tuh banyak banget. Bisa dilihat banyak itu tuh, bermacam-macam dengan jenis-jenisnya orang itulah. Tapi saya kalau misalnya ditanyanya kayak gitu, nggak tahu juga sih, saya nggak ngarepin bisa dapat subscriber dengan yang tinggi atau viewers yang bisa lebih banyak atau ribuan. Nggak kepikiran sih ke situ. Maksudnya ya saya tahu dengan keterbatasan saya dan ilmu waktu saya, ya saya nggak seniat teman-teman yang lain yang konten kreator yang lebih niat gitu. Itu sih lebih arah gitu sih, tapi baik lagi masih baik lagi di situ. Terima kasih. Ya, jadi pada intinya konten ini, video ini bertujuan hanya sekali lagi untuk meriset. Riset apa sih? Ya, ngeriset gimana tingkat engagingnya sih dari video, dari sebuah YouTube. Kan YouTube ini rame banget ya, orang tuh pada bikin YouTube semuanya. Semuanya mengharapkan mengemis-ngemis subscribe, mengemis-ngemis viewers. Tapi baik lagi mereka, ya saya cuma bilang ya, kalau orang batas ngemis-ngemis mah semua orang juga ngemis. Coba gimana nih kalau misalnya kita bikin yang lebih bisa sedikit lah, kurang lebih kayak gitu. Oke deh, ini saya mau belanja dulu, udah nyampe di tempat perbelanjaannya sih. Inilah top lah sih namanya, top ya, itulah. Oke, udah, kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum. Ini tangan gua ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis belanja. Sekarang habis belanja, ini mau jalan ke arah rumah mertua. Masih Pak? Iya, ini kondisinya sekarang masih di daerah-daerah Jakarta ya, timur Jakarta. Timur Jakarta Bekasi ya, Cibubur itu tuh timurnya Jakarta. Sekarang ini perjalanan ya, mudah-mudahan nggak macet. Harusnya sih biasanya nggak terlalu macet sih, belum sore nanti ini baru biasanya macetnya. Betul aja lah ya. Udah janjian sama teman, ketemuan di tokonya teman. Nanti malam juga udah jaki main badminton. Olahraga kita harus. Jadi apa ya? Bingung saya mau bahas apa juga. Karena belum ada yang bisa diajak timbal balik sih, timbal balik dalam artian pasukan kuning, masya Allah. Berkah tuh pasukan kuning tuh, pasukan kuning itu keren, mantap, berkah Pak. Udah jalan depan, masya Allah, orang pada nggak mau antri kali ya. Ini kondisinya di jalan, kita mau jalan ke arah lokasi Darussalam. Sebenarnya sih pengennya saya sih tinggalnya di Pondok Bambu Jakarta Timur. Cuman qadarullah karena mungkin tangan ya, ngurusin 2 anak atau sambil pada kerja pada repot tuh. Kalau istri saya kan working mom pasti. Kalau saya suami rumah tangga aja. Enggak lah, akhirnya jadi saya yang ngalah mau nggak mau, karena pekerjaan saya yang nggak terikat 9 to 5 sebenarnya, sama istri saya yang terlalu terikat 9 to 5. Nah, itu yang sedikit masalah ya. Tapi pada dasarnya ibu-ibu itu juga harusnya paham lah, berat itu di situ gitu loh. Memang beban apanya ya, pergulatan batinnya juga di situ kadang-kadang, apalagi kalau misalnya anaknya lagi kondisi di usia-usia ya, di usia-usia udah bisa milih makanan. Wow, diuji lah, tapi hebat, para ibu-ibu tuh hebat. Tapi emang jujur saya mungkin nggak pernah secara gamblang atau secara langsung apa ya, bahasanya apa sih ya Allah, kok jadi lupa ya. Kayak saya mengapresiasi dengan sangat, saya mengapresiasi istri saya lewat doa asik. Tapi saya kalau mengapresiasi langsung ya jarang-jarang aja, hampir nggak pernah makan. Bukannya dalam artian saya nggak bersyukur ya, apa nggak bisa mensupport istri ya, tapi paling nggak kondisinya gini, saya tahu jadi ibu apalagi sambil kerja itu beratnya minta ampun. Jadi ibu aja udah berat tuh, jadi ibu rumah tangga sekalipun aja itu udah berat. Tapi di sini kondisinya ya memang ini harus kita hadapin. Jadi saya lebih tipikal orang yang kalau ada apa-apa ngeluhnya nanti aja dulu. Ya tahu akan ada yang kita bisa apresiasi, ada yang bisa kita patut ditiru, patut disemangatin, ini ada. Dan paling tidak dalam kondisi sekarang apalagi kondisinya sekarang masih kondisi berjuang ya, namanya kondisi berjuang ya mau nggak mau semangatin dulu aja, apresiasi nanti gitu loh. Buat saya ya, prinsip saya sih kayak gitu nih. Jadi kalau misalnya memang masih berjuang, ya udah nanti aja, apresiasi itu akan muncul di akhir gitu loh. Ya memang itu nggak, rada
baik-baik nggak baik sih, tapi paling tidak saya mengambilkan prinsip yang kayak gitu. Oke, kalau misalnya memang mau berjuang gini segala macam ya bagus, memang kondisinya berjuang gitu loh. Senangannya tuh nanti lah, insya Allah lah pasti ada jalannya aja untuk bisa menggapai itu semua ya, kurang lebih kayak gitu. Apa jadi ngomongin istri ya? Enggak apalah. Jadi pada dasarnya para suami harus sayanglah sama istri, karena itu otaknya ya, motor penggerak rumah tuh istri itu ya, secara otak, secara apa ya, secara visi misi mungkin bos besarnya, leadernya tetap suami, tapi baik lagi istri itu motor penggeraknya. Mungkin kita mesinnya nih, tapi istri itu yang benar-benar ininya gitu loh, kerangka kuatnya gitu loh. La haula wala quwata illa billahil azizil azim. Ada motor, ada mobil. Jadi saya sayangilah istri Anda. Baik kalau istri-istri, wah istri-istri kan bantu tuh jadinya, semangatnya jadi nambah. Kalau Nur bilang wah ini dasarnya gini enggak, walaupun secara agama itu disunahkan, tapi saya lebih memilih paham dengan satu istri aja cukup. Belum sampai saya tahap ininya lah ya, kedewasaannya mungkin kedewasaan dari diri saya, mungkin juga dari cara metode sabarnya saya juga belum. Untuk adilnya itu yang berat kan adil ya, namanya juga kalau berpoligami ya. Saya bukannya ini ya against atau apa ya, tapi itu tetap aja itu di agama mah udah dijelaskan, nggak masalah. Dan itu suatu sunnah sebenarnya di agama saya ya, agama saya Islam. Tapi saya bukannya yang against ataupun yang pro yang secara militan, tapi balik lagi ini kan pilihan. Memang dua motor tuh mungkin lebih bagus terlihatnya, tapi kan tuh balik lagi itu hanya terlihatnya di luar ya, kita nggak ada yang tahu bagaimana perjalanannya, bisa smooth, bisa enak, bisa nggak terlalu ini kan, itu PR juga tuh, perlu ilmu lah pastinya lah. Dan saya sadar ilmu saya belum sampai situ, dan untuk mencapai situ ya tasnya banyak gitu loh. Saya nggak bisa langsung ujuk-ujuk karena nafsu, karena khawatirnya kebanyakan orang berpoligami hanya sebatas karena nafsu. Itu yang yang kurang baiknya lah. Mungkin gara-gara kalau orangnya itu, ini nggak tahu ya, saya bukan seorang ustadz nih, saya cuma berpendapat, bukan berpendapat liar sih, tapi insya Allah saya sudah pernah bertanya lah sama orang yang lebih mengerti tentang hukum-hukumnya, syariatnya, sampai pernah berbicara dengan yang juga bukan pelaku ya, tapi dia melakukan syariat itu. Intinya sih seperti itu gitu loh. Oke, jadi ini sudah ya Pak, sabar ya Pak, sebentar Pak. Kondisinya
lo labil. Kenapa ya orang tuh kayak orang nggak mau merhatiin spion atau nggak merhatiin kaca belakang, itu kan penting gitu loh. Lagi ke jalan kasih yang harus dengan sabar. Lagi yang tadi ya, ini maksudnya balik lagi ke poligami. Kenapa kita jadi bahas poligami? Oh, gara-gara tadi ya support istri. Enggak lah, tapi saya di sini saya bukan orang yang cukup mampu untuk berpoligami. Poligami itu ada levelnya, ada beda lah levelnya, dalam artian ya orangnya yang harus benar-benar soleh, karena balik lagi Anda membimbing satu orang aja, seorang istri ya, untuk mendapatkan ridhonya aja dalam setiap hari aja itu berat. Nah sekarang gimana nambah 2 nih? Itu aja, 1 aja dulu, 1 aja belum habis. Berarti gitu. Ya insya Allah 1 untuk selamanya. Ya jadi ini udah nyampe nih, udah nyampe jalan ini nih, mungkin ada di konten yang kemarin sih, asik. Jalan yang dengan beribu-ribu terjalnya sih, beribu-ribu intrik. Nah itu dia. Nah seperti itulah, jalan-jalan aja, kita nggak ngeliat kanan kiri, yang penting jalan. Wah pak kelihatannya kosong, saya jalan aja ya. Kita yang minta maaf jadi. Oke, astagfirullahaladzim mas. Bagus, biar lihat aja tuh bagus. Ya ginilah lakuannya. Jadi kalau misalnya tadi yang nggak ngeliat ya saya kan kondisinya sebelah kiri banyak lubang. Oke, saya ngambil kanan dikit, terus ada motor dari sebelah kiri. Saya nggak tahu di depan tuh ada orang yang naruh apa, drum yang biasanya buat sumbangan ke masjid. Biasanya daripada saya nabrak drum, saya berhenti, saya klakson lah dia ngepetin terus. Ya kayak gitulah, it happens setiap hari di Bekasi ini kayak gini. Tapi ya udahlah, ngobrolannya jadi loncat-loncat. Ini kita lanjut nanti aja ya. Oke, tunggu deh, ntar lagi paling nyampe. Oke. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merosot.